Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Baik. Apa kabarnya hari ini Kak Agus? Ya, kabar baik. Kabar baik. Baik, hari ini Kak Agus tahu hari ini hari apa? Ya, hari ini adalah hari kelahiran Tuhan Yesus, hari Natal. Ya, benar sekali Kak Agus. Jadi hari ini adalah hari Natal. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, adik-adik kita bangkit berdiri, kita menyanyi ding ding dong. Baik adik-adik, sekarang kita akan berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Hari ini Tuhan kami akan menyambut kelahiran-Mu yaitu hari Natal. Sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Iya, adik-adik silahkan duduk. Ya, kita bersyukur pagi hari ini karena kemurahan Tuhan kita boleh menikmati hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Tentunya adik-adik yang ada di rumah, bahkan kakak-kakak pembimbing ya, pasti merasakan bahagia karena Tuhan Yesus sudah hadir, Tuhan Yesus sudah lahir. Kita puji Tuhan, Yesus mengasihiku. Kasih-kasih
persaudaraan tulus ikhlas. Oke. Ya adik-adik, tentunya kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena kekuatan kesehatan Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Ya adik-adik sekolah minggu sudah mengikuti Natal sekolah minggu beberapa waktu yang lalu. Adik-adik sudah mendapatkan kado Natal dari orang tua, mungkin kado Natal dari keluarga, nenek, kakek, bahkan om dan tante. Dan kado Natal yang terindah yang saat ini Tuhan beri, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita bahagia hari ini menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita puji Tuhan, ku bahagia karena Yesus sudah. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita puji Tuhan. Kita sorga bergema. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari kelas anak kecil, adik-adik sekolah minggu. Selamat menyaksikan. Ya, mantap tuh ada itu ya.
adik-adik yang ada di rumah masih ada sukacita? Tentunya masih ada sukacita ya. Kakak Cindy masih sukacita? Masih suka cita. Iya, tentunya kita harus tetap bersuka cita. Karena hari ini adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Natal di pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Kakak Cindy, kita akan berdoa, silakan. Ya, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu-Mu akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan sertai kami, buka akal pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti cerita firman-Mu pada saat ini. Kakak kami yang akan memberitakan firman Tuhan, Tuhan tolong supaya dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Kakak Cindy. Nah adik-adik di rumah, cerita Natal kita di pagi hari ini, kita akan menonton film ya, cerita tentang Santa yang diculik. Tetapi sebelum kita nonton bersama-sama filmnya adik-adik, kakak mau bertanya dulu, tema PGI Natal tahun ini, ada yang tahu? Adik-adik di rumah ada yang tahu? Kakak Cindy, tahu tidak tema Natal kita? Ibu, ya. Jadi tema Natal kita tahun ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Iya, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Itu bahannya terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Nanti adik-adik di rumah baca ya, 1 Petrus 1 ayat 22. Nah adik-adik, duduk yang manis, lipat tangannya, jangan cubit sana cubit sini ya. Kita fokus, kita nonton filmnya. Sinterklas yang diculik. Sinterklas tinggal di lembah Hohoho di kutub utara, di istana besar tempat mainan-mainannya dibuat. Para pekerjanya dipilih dari kaum Rael, Nok, Pitsi, dan peri yang tinggal bersamanya. Dan setiap orang amat sibuk dari akhir satu tahun ke akhir tahun berikutnya. Di tempat lain ada hutan besar merah. Dan di sisi lain ada gunung besar tempat gua Grinch. Si Grinch membenci Natal dan membenci Sinterklas. Jangan tanya mengapa, tak ada yang tahu alasannya. Itu bisa jadi karena ia agak kurang waras. Bisa jadi karena sepatunya terlalu ketat. Tapi kurasa alasan yang paling masuk akal adalah hatinya 2 ukuran lebih kecil. Grinch tinggal dalam gua dengan anjingnya Mark. Suatu hari ia sedang berbelanja dengan Mark. Saat melintasi lembah Hohoho, ia melihat beberapa hiasan Natal karena hari Natal segera tiba. Ia berkomentar, Astaga, Mark, ini keterlaluan. Hiasan Natal ini membuatku kesal. Masa-masa Natal selalu saja menggangguku. Dan itu gara-gara Sinterklas. Kau benar, Mark. Kita tidak bisa melakukan apapun soal itu. Usul apa itu, Mark? Apa kau pikir ada kemungkinan kita menculik Santa? Baiklah, kau benar. Setidaknya kita harus coba. Sudah rahasia umum, saat Sinterklas ada di lembah Hohoho, ia dilindungi medan pelindung yang dibuat para peri Rael dan Nook untuknya. Tapi di malam Natal, saat ia mengendarai kereta rusa ke dunia luas, mengangkut mainan untuk anak-anak, ini kesempatan terbaik Grinch untuk menangkapnya. Jadi Grinch membuat rencana dan menunggu hingga tibanya malam Natal. Keesokan harinya, malam Natal tiba dan si Grinch sudah punya rencana. Aku tahu harus melakukan apa.
Si Grinch tertawa terbahak-bahak. Bulan bersinar putih di langit dan salju berpendar di tanah. Saat Santa melecutkan cambuk dan melesat pergi keluar dari lembah ke dunia luas. Kereta besar itu terisi penuh dengan karung-karung besar berisi mainan. Saat para rusa melesat maju, Sinterklas tertawa dan bersiul bernyanyi riang. Karena dalam hidupnya yang ceria ini, inilah satu hari dalam setahun saat ia paling senang. Hari di mana ia menyampaikan harta dari pabriknya pada anak-anak. Para rusa tahu harus melakukan apa dan melesat begitu cepat. Kaki-kaki mereka seakan tak menjejak salju di tanah. Tiba-tiba, seutas tambang ditembakkan lewat cahaya bulan dan satu lasso besar menjerat lengan dan perut tengah Sinterklas, lalu cepat mengikat erat. Sebelum ia bisa melawan apalagi berteriak, ia dihentakkan dari tempat duduknya di kereta dan jatuh kepala di bawah ke padang salju. Sementara para rusa melaju terus tak menyadari penculikan si Sais. Pengalaman yang mengejutkan itu membingungkan Santa sesaat. Saat ia tak pusing lagi, ia baru sadar si Grinch yang licik telah menariknya dari luncuran salju dan mengikatnya dengan tambang berbelit-belit. Ia lalu mengangkut dan menculik Santa ke guanya, di mana ia merantai Santa di dinding batu tak bisa meloloskan diri. Grinch tertawa, mengusap tangannya dengan tersenyum jahat. Anak-anak bisa apa sekarang? Aku tahu. Mereka pasti akan menangis, berteriak, dan mengentak-entak saat tahu tidak ada mainan di pagi hari Natal. Akhirnya aku menghentikan Natal. Nah, kebetulan di malam Natal ini, Santa membawa serta dalam keretanya Nutter si Rael, Peter si Nook, Kilter si Pixie, dan peri kecil bernama Whisk. Keempat pembantu kesayangannya. Makhluk-makhluk kecil ini dinilainya amat membantu, menolongnya membagikan hadiah-hadiahnya pada anak-anak. Saat majikan mereka tiba-tiba ditarik dari kereta, mereka semua sedang berbaring di bawah kursi, agar angin kencang tak bisa menerpa mereka. Makhluk-makhluk kerdil itu tak tahu tentang penculikan Sinterklas, hingga beberapa saat setelah ia menghilang. Tapi akhirnya mereka sadar, mereka kehilangan suara cerianya. Karena si majikan selalu bernyanyi atau bersiul dalam perjalanan, keningan ini memberitahu mereka ada yang tidak beres. Whisk kecil menjulurkan kepala dari bawah kursi dan melihat Santa telah hilang. Dan tak seorang pun mengendarai kereta ini. Wah! Ia berteriak dan rusa-rusa itu berhenti dengan patuh. Peter, Nutter, dan Kilter semua melompat ke tempat duduk dan menoleh ke arah jejak yang dibuat kereta itu. Tapi Santa telah pergi bermil-mil di belakang. "Kita harus bagaimana?" tanya Whisk dengan penasaran. Semua semangat telah lenyap dari wajah mungilnya di hadapan bencana ini. Kita harus kembali dan mencari bos kita. Tidak, kalau kita menunda atau kembali, tidak cukup waktu untuk mengantar mainan pada anak-anak sebelum pagi. Dan itu akan membuat Santa merasa sedih. Aku yakin ada makhluk jahat yang menculiknya dan rencananya pasti untuk menghancurkan Natal. Jadi, tujuan pertama kita adalah mengantarkan mainan dulu. Setelahnya, kita bisa mencari Santa. Itu rencana bagus dan masuk akal. Jadi Peter si Nook memanggil rusa. Hewan-hewan setia itu lagi-lagi melesat maju, melewati bukit dan lembah, lewat hutan dan dataran, hingga mereka tiba di tempat anak-anak sedang tidur dan bermimpi hadiah apa yang akan mereka temukan di pagi hari Natal. Makhluk-makhluk kerdil ini telah menjalankan misi sendiri, karena walaupun mereka telah membantu Santa dalam perjalanannya, Santa selalu yang memimpin dan memerintahkan mereka. Tapi kini mereka harus melakukan tugas ini sendiri-sendiri, dan mereka tak kenal anak-anak sebaik Santa. Tak heran mereka melakukan kesalahan-kesalahan bodoh.
Saat mereka menyelesaikan tugas mereka, matahari terbit dan semua mainan telah diantarkan. Jadi mereka kembali ke lembah Ho-Ho-Ho. Para makhluk kerdil penasaran bagaimana mereka bisa menolong bos mereka. Dan mereka baru sadar mereka harus mencari tahu apa yang terjadi padanya. Di mana dia sekarang? Tiba-tiba, di puncak bukit salju, mereka melihat Santa mengawasi mereka. Makin dekat dan dekat, segera mereka berkumpul di sekitar Santa dan bertanya apa yang terjadi. Ho, 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 ho. Selamat Hari Natal, teman-teman. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Si Grinch itu mengira Hari Natal akan hancur dengan menculikku. Tapi dia tidak tahu Hari Natal bukanlah tentang aku atau hadiah-hadiah, tapi hari berkah dari Tuhan dengan membagikan sukacita yang dia taruh dalam diri kita pada orang lain. Si Grinch membuntuti Santa dan menguping dari belakang. Dan segera menyadari kesalahannya. Ia lalu ikut naik kereta untuk merayakan Natal bersama Sinterklas, para Rael, Nook, Pixie, dan Peri. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selesai. Ya, adik-adik di rumah tahu tokoh yang menculik Santa. Ya, dia adalah Gir. Ya, Gir ini tidak menyukai Natal dan tidak suka dengan Santa. Dia menculik Santa ketika Santa mau pergi membagi-bagikan hadiah buat adik-adik. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Gir ini tidak tahu kalau Santa punya teman, ya, kurcaci-kurcaci. Adik-adik tahu siapa nama-nama kurcaci tersebut? Yaitu Niter, Daryl, Kilder, The Pixer, dan Peter, The Knox, dan peri kecil. Itulah ketiga teman Santa yang menolong Santa membagikan kado-kado buat adik-adik. Jadi Natalnya tetap berjalan, kadonya tetap dibagikan buat adik-adik. Tetapi adik-adik, ketika selesai pembagian kadonya, Santa kembali ke tempatnya, mereka berkumpul. Apa kata Santa? Adik-adik tahu apa kata Santa? Santa berkata begini, Hari Natal bukanlah tentang aku dan hadiah-hadiah, tetapi hari berkat dari Tuhan dengan membagikan sukacita Natal. Lewat Yesus Kristus, kita mendapatkan sukacita Natal. Tema kita di tahun ini yaitu Kristus Apakah Kak Cindy? Cinta kasih Ya, Kristus cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Demikian cerita firman Tuhan untuk Natal di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberkati adik-adik di rumah. Tetap membagikan cinta kasih kita kepada sesama kita. Ya, adik-adik di rumah, sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa. Doa syafaat, bagaimana sikap doa Kakak Cindy? Ya, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita Berdoa. tenang dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami sungguh bersuka cita boleh merayakan hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu-Mu, untuk senantiasa berbagi cinta kasih kepada sesama kami. Bapa di sorga, kami juga bersyukur kami boleh memberikan tanda ungkapan syukur kami melalui persembahan.
Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah diberikan sehingga dapat dipakai dengan baik untuk menyebarluaskan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di sorga, kami juga bersyukur untuk teman-teman kami yang boleh berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa memberkati mereka di dalam kehidupan yang Tuhan telah berikan. Bapa di sorga, saat ini kami mau berdoa Tuhan bagi anak-anak sekolah minggumu, bagi yang di dalam pertumbuhan, Tuhan yang akan memberkati dalam pertumbuhan dan permainan mereka. Bagi yang di dalam pendidikan, Tuhan sertai, berikan ketekunan di dalam belajar sehingga mereka boleh terus semangat di dalam belajar. Bapa di sorga, kami juga berdoa saat ini Tuhan bagi orang tua kami. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka dan juga kesabaran sehingga mereka boleh tetap setia untuk mendidik dan mengarahkan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi kakak-kakak pembimbing kami, Tuhan sertai mereka, berikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran sehingga mereka juga boleh tetap setia untuk mendampingi dan mendidik kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah kami. Tuhan memberkati pemerintah kami sehingga mereka boleh memerintah negara kami dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersuka cita saat ini untuk menyambut hari kelahiran-Mu. Tuntun kami ke depannya Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami, sehingga sukacita Natal tetap menjadi bagian kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, inilah yang menjadi ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah Natal pada saat ini. Untuk itu, saya persilahkan adik-adik untuk bangkit berdiri sekali lagi. Puji Tuhan, we wish you a Merry Christmas. Ya, adik-adik, dengan penuh sukacita, hari ini kita menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus, hari Natal. Mari kita selalu mengasihi teman-teman kita, mengasihi keluarga kita, bahkan mengasihi orang-orang di sekitar kita. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Sekali lagi. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal. Bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami, kakak-kakak pembimbing sekolah minggu Gereja Pok Wasponda mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami dari sekolah minggu
Semua